Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berjudul karakteristik informasi kategori bagi pengambilan keputusan yang dengan nama kelompok Tadi Putra, Baresi Alfa, Andrian, dan saya sendiri Sari Fitria. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang pertama, informasi yang dihasilkan dari pengolahan data oleh sistem komputer tidak hanya harus akurat dan cepat, namun harus pula diperhatikan relevansinya dengan kebutuhan para pengambil keputusan decision maker. Seperti telah diketahui bersama, informasi yang dihasilkan akan dipergunakan sebagai landasan knowledge bagi manajemen dalam mengambil keputusan-keputusan strategi dan operasional. Dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan, setidak-tidaknya ada 6 indikator dasar dari informasi yang harus diperhatikan para praktisi teknologi informasi yang ingin membangun infrastruktur dan aplikasi-aplikasi tertentu. Keenam indikator ini memiliki karakteristik yang berbeda untuk setiap tingkat manajemen yang secara hierarkis dapat dibagi menjadi 3, low, middle, dan top manajemen. Dengan mengetahui karakteristik ini, diharapkan informasi yang dihasilkan dapat benar-benar relevan dan memiliki nilai atau dalam kurung value tinggi, sehingga dapat dipergunakan oleh manajemen organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sehari-hari. Selanjutnya, piramida perusahaan membagi manajemen pengambilan keputusan menjadi 3 tingkatan, top manager atau TM, middle manager atau MM, dan lower manager LM. Sebagai tingkatan tertinggi, jenis pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang TM biasanya yang bersifat strategis dalam arti kata untuk keperluan perencanaan jangka panjang dan penentuan target-target. Perusahaannya harus dicapai beserta metodenya, sementara MM akan menerjemahkan target strategis yang ditetapkan ke dalam periode-periode jangka menengah yang pelaksananya harus terbukti efisien dan efektif, terutama dalam melakukan manajemen kontrol LM. Selanjutnya akan mengimplementasikannya dalam aktivitas sehari-hari sesuai dengan prosedur dan target jangka pendek yang telah ditentukan. Lanjut. Information source, informasi yang dibutuhkan oleh seorang TM, biasanya bersumber dari hal-hal yang berada di luar perusahaan eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya bisnis. Contohnya adalah keadaan pasar, market, kecenderungan ekonomi, tren, gejala-gejala sosial masyarakat, kedatangan para pesaing baru, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Bagi seorang MM, informasi eksternal maupun internal dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Contoh informasi dari luar perusahaan yang dibutuhkan adalah mengenai jenis-jenis bahan mentah atau bahan baku, beserta kualitas dan harganya, teknologi baru penunjang penciptaan produk atau jasa, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh informasi internal yang dibutuhkan adalah seperti stok barang di gudang, service level kepada pelanggan, dan lain sebagainya. Lain halnya dengan LM yang lebih membutuhkan informasi berkaitan dengan internal perusahaan, seperti utang pelanggan yang telah dibayar, pesanan yang belum dikirim, ketersediaan sumber daya manusia untuk produksi, dan lain sebagainya. Frequency of decision, kapan saja seorang TM bisa mengambil keputusan merupakan suatu hal yang sulit diduga, karena yang tidak teratur, paling tidak setahun sekali seorang TM harus mengambil keputusan sehubungan dengan rencana tahunan perusahaan yang diajukan. Keputusan-keputusan lain yang biasanya dilakukan adalah jika perusahaan sedang dalam bahaya, sehingga keputusan mengenai langkah-langkah yang harus diambil sangat mendesak untuk ditentukan. Bagi MM, secara berkala, setiap bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, pertemuan biasanya dilakukan untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana anggaran belanja perusahaan, evaluasi kinerja per periode, dan hal-hal lainnya. Sementara bagi seorang LM, informasi dibutuhkan setiap hari atau bahkan setiap jam untuk membantunya memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas operasional sehari-hari. Selanjutnya, time scale. Yang dimaksud dengan skala waktu di sini adalah seberapa jauh seorang manajer harus memonitor program-program atau pekerjaan yang diembannya. Seorang TM
biasanya yang memutuskan apakah sebuah investasi baru harus dilakukan atau tidak. Misalnya untuk membuat pabrik baru, membangun jaringan infrastruktur teknologi informasi, menciptakan produk-produk baru, dan sebagainya. Dan jika memang diputuskan untuk melakukannya, monitoring jangka panjang harus dilakukan semenjak proyek dimulai hingga selesai. Biasanya untuk setiap proyek memerlukan waktu tahunan, mulai dari ide sampai dengan implementasi. Selanjutnya, time horizon. Melihat ke depan merupakan kecenderungan dan tanggung jawab TM sebagai nahkoda yang akan membawa perusahaan kepada visi yang dicanangkan. Sehingga informasi yang tersedia harus relevan dengan keperluan tersebut. Berbeda dengan MM yang cenderung melihat masa depan perusahaan dengan menggunakan kacamata perencanaan jangka pendek atau menengah dan berpegang pada kenyataan atau fakta historis perusahaan di masa-masa lalu, atau lebih pragmatis. Sementara bagi seorang LM, data historis lebih terasa penting karena fokus kontrol yang dilakukan adalah untuk melihat apakah target yang dicanangkan telah tercapai atau tidak. Selanjutnya adalah scope. Tidak ada batasan bagi seorang PM dalam melakukan pengambilan keputusan, karena yang terpenting adalah penentuan strategi perusahaan yang tepat. Sementara keputusan-keputusan yang harus diambil oleh seorang MM maupun LM tidak boleh lepas dari kebijakan dan standar yang telah ditetapkan oleh tingkat manajemen di atasnya. Selanjutnya adalah nature of decision. Yang terakhir adalah masalah hakikat dari keputusan itu sendiri. Sering terlihat seorang TM mengambil keputusan tanpa ada struktur yang jelas. Karena seolah-olah keputusan diambil berdasarkan good feeling, perasaan, atau naluri tanpa alasan yang jelas. Tidak seperti MM atau LM yang lebih terstruktur dalam pengambilan keputusan sesuai dengan metodologi atau prosedur baku yang biasa dipergunakan, seperti pemanfaatan fitur statistik, model matematika, riset operasional, dan hal-hal lainnya. Dari deskripsi di atas, terlihat bahwa pada hakikatnya tugas dari seorang TM adalah untuk menentukan perencanaan strategi yang harus dijadikan landasan gerak perusahaan. Adapun para MM dan LM bertugas memonitoring setiap aktivitas atau proses dalam perusahaan agar target-target yang dirancangkan dalam cetak biru rencana bisnis perusahaan dapat tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.